Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga siapapun yang hari ini menonton video ini, yang sedang bekerja dalam lelah, yang sedang bertahan dalam sunyi, yang sedang tersenyum meski hatinya terluka, selalu diberi kekuatan, ketenangan, dan jalan keluar dari setiap beban hidup yang mungkin tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Amin. Ada banyak orang di dunia ini yang setiap hari terlihat baik-baik saja. Mereka tersenyum di depan orang lain, menyapa dengan ramah, melayani dengan sabar, mengucapkan kata-kata sopan, meski hatinya sedang penuh dengan kekacauan. Ada orang-orang yang dipaksa untuk selalu terlihat ramah, padahal hidupnya sedang runtuh perlahan. Dan ironisnya, semakin mereka terlihat kuat di luar, semakin sedikit orang yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Video ini adalah kisah nyata, bukan tentang keajaiban besar, bukan tentang perubahan instan. Ini adalah kisah tentang seorang karyawan toko yang setiap hari dituntut untuk tersenyum. Padahal di balik senyum itu, ada kelelahan yang tidak pernah mendapat ruang. Ada luka yang tidak pernah mendapat perhatian, dan ada perjuangan hidup yang terus ia simpan sendiri. Mungkin saat kamu menonton ini, kamu sedang berada di posisi yang sama. Atau mungkin kamu pernah bertemu orang seperti dia, namun tidak pernah benar-benar melihatnya. Tetaplah di video ini sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang banyak dari kita yang belajar bertahan dengan cara yang tidak pernah diajarkan siapapun. Dan jika kamu merasa kisah-kisah seperti ini penting, kisah tentang manusia biasa, tentang realita hidup yang sering terabaikan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu, agar semakin banyak suara-suara sunyi yang bisa didengar bersama di channel Kreo ID. Nama pria ini kita samarkan menjadi Ardi. Bukan karena kisahnya memalukan, tetapi karena kisah seperti ini terlalu sering terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja. Usianya 29 tahun, usia yang bagi sebagian orang sudah mulai dianggap harus mapan, harus stabil, harus punya arah hidup yang jelas. Namun bagi Ardi, usia itu lebih terasa sebagai beban daripada pencapaian. Ardi bekerja sebagai karyawan toko retail di sebuah pusat perbelanjaan yang selalu ramai. Setiap hari ia berdiri di balik etalase, menyusun barang, melayani pelanggan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Dari luar, hidup Ardi terlihat sangat biasa. Tidak istimewa, tidak buruk, hanya tampak seperti pekerja pada umumnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, tidak banyak bicara, jarang terlibat masalah, selalu berusaha sopan dan ramah. Rekan kerjanya mengenalnya sebagai orang yang bisa diandalkan. Atasannya melihatnya sebagai karyawan yang patuh dan tidak merepotkan. Pelanggan mengenalnya sebagai wajah ramah yang hampir selalu tersenyum. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik sikapnya yang terlihat kuat dan terkendali itu, Ardi menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan. Ia bukan orang yang suka mengeluh, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena sejak lama ia terbiasa menahan semuanya sendiri. Ardi adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa terlihat normal dari luar, namun sebenarnya sedang berjuang keras untuk tetap berdiri. Dan kisahnya dimulai bukan dari peristiwa besar, melainkan dari kehidupan sehari-hari yang perlahan-lahan mengikis kekuatannya. Setiap hari, kehidupan Ardi berjalan dengan pola yang hampir selalu sama. Pagi-pagi sekali, sebelum kebanyakan orang memulai aktivitasnya, Ardi sudah bangun dari tidur yang seringkali tidak benar-benar nyenyak. Ia menyiapkan diri dengan cepat, bukan karena terburu-buru, melainkan karena ia sudah terbiasa menghemat tenaga sejak pagi. Seragam kerjanya selalu rapi, sepatu bersih, penampilan dijaga sebaik mungkin, karena di tempat kerjanya
Penampilan adalah bagian dari penilaian. Dalam perjalanan menuju toko, Ardi sering menatap jalanan tanpa benar-benar memperhatikan apapun. Pikirannya sudah dipenuhi dengan daftar panjang hal-hal yang harus ia lakukan hari itu. Begitu sampai di tempat kerja, semuanya berubah. Wajah lelahnya harus disembunyikan, nada suaranya harus ramah, bahunya harus tegak, senyumnya harus siap. Ia menyapa rekan kerja seolah semuanya baik-baik saja. Ia melayani pelanggan dengan sopan dan penuh kesabaran. Ia menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang tanpa menunjukkan rasa jenuh. Di mata orang lain, Ardi terlihat seperti seseorang yang hidupnya berjalan normal. Ia punya pekerjaan, ia terlihat tenang, ia jarang mengeluh. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Bahkan ketika istirahat makan siang, Ardi sering duduk sambil tersenyum kecil, mendengarkan obrolan orang lain tanpa benar-benar ikut terlibat. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia tidak ingin ada yang bertanya terlalu jauh. Karena ia tahu, sekali ia mulai bercerita, ia tidak yakin bisa berhenti. Bagi banyak orang di sekitarnya, Ardi adalah contoh bagaimana seseorang bisa menjalani hidupnya dengan baik. Namun kenyataannya, semua yang terlihat baik-baik saja itu hanyalah lapisan luar. Di balik rutinitas yang rapi, ada kelelahan yang terus menumpuk. Di balik senyum yang konsisten, ada perasaan kosong yang semakin sulit diabaikan. Dan setiap hari, Ardi mengulangi peran yang sama, berpura-pura kuat, berpura-pura tidak apa-apa, karena dunia tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk orang-orang yang lelah, namun tetap harus terlihat baik. Permasalahan dalam hidup Ardi tidak datang sebagai badai besar yang langsung menghancurkan. Ia datang pelan-pelan, hampir tidak terasa, seperti air yang menetes terus-menerus hingga akhirnya mengikis batu. Awalnya hanya soal pekerjaan, jam kerja yang semakin panjang, target penjualan yang terus dinaikkan, tuntutan untuk selalu ramah tanpa melihat kondisi fisik maupun mental karyawan. Di tempat Ardi bekerja, senyum bukan lagi pilihan, ia adalah kewajiban. Ada aturan tak tertulis bahwa wajah lelah adalah kesalahan, nada datar dianggap tidak profesional, dan keluhan dipandang sebagai sikap tidak bersyukur. Ardi belajar untuk menyimpan semuanya sendiri. Di sisi lain, kehidupan ekonominya mulai goyah. Gaji bulanannya nyaris tidak pernah utuh sampai akhir bulan. Biaya hidup terus naik, sewa tempat tinggal, transportasi, makan sehari-hari. Belum lagi tanggung jawab di rumah. Ibunya sering sakit, bukan sakit yang datang sekali lalu sembuh, melainkan sakit yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Setiap kali telepon dari rumah berbunyi, hati Ardi selalu berdebar. Takut mendengar kabar buruk, takut mendengar kalimat yang tidak siap ia dengar. Namun di tempat kerja, tak ada ruang untuk rasa takut itu. Ketika pelanggan marah, Ardi harus tetap menunduk dan meminta maaf. Ketika tubuhnya lelah, ia harus tetap berdiri. Ketika pikirannya penuh, ia tetap dituntut untuk melayani dengan suara yang tenang dan senyum yang rapi. Pelan-pelan, tekanan itu mulai mempengaruhi dirinya. Tidurnya tidak lagi nyenyak, pikirannya sering melayang. Hal-hal kecil mulai terasa berat. Namun ia terus berkata pada dirinya sendiri, ini hanya fase. Semua orang juga capek, aku hanya harus lebih kuat. Ardi tidak sadar bahwa tekanan sosial dan tuntutan pekerjaan itu sedang membentuk luka yang tidak terlihat namun terus tumbuh di dalam dirinya. Dan tanpa disadari, ia sedang berjalan menuju titik terberat dalam hidupnya. Titik terberat dalam hidup Ardi tidak datang dengan suara keras. Tidak ada teriakan. Tidak ada kejadian besar yang langsung terlihat dramatis. Justru sebaliknya, titik itu datang di tengah hari kerja yang terlihat biasa. Hari itu tubuh Ardi terasa sangat berat. Kepalanya pusing sejak pagi.
Tidurnya malam sebelumnya tidak cukup. Pikirannya penuh dengan banyak hal yang tidak sempat ia urai satu persatu. Namun seperti biasa, ia tetap datang bekerja. Seragamnya rapi, wajahnya tenang, senyumnya tetap ada. Di depan orang lain, tidak ada yang berubah. Hingga seorang pelanggan datang. Nada suaranya tinggi, ekspresinya tidak sabar. Ia marah karena hal kecil yang sebenarnya berada di luar kendali Ardi. Kata-kata itu keluar tanpa disaring, merendahkan, menusuk harga diri. Ardi ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia juga berusaha, ingin berkata bahwa ia juga manusia. Namun aturan pekerjaan membungkam semuanya. Ia hanya bisa menunduk, meminta maaf, menahan suara agar tidak bergetar. Di hadapan pelanggan, ia tetap ramah, namun di dalam dirinya sesuatu runtuh. Setelah pelanggan itu pergi, Ardi berdiri di balik rak toko. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat ingin berhenti. Bukan berhenti dari pekerjaan, tapi berhenti dari semuanya. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus berpura-pura kuat? Di saat itu, ia menyadari satu hal yang menakutkan. Ia tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara mental. Dan kelelahan itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur satu malam. Hari itu, Ardi pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia duduk lama dalam diam. Tidak menyalakan lampu, tidak membuka ponsel, hanya menatap kosong ke depan. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena satu pelanggan, bukan karena satu hari buruk, tapi karena terlalu lama ia menahan semuanya sendiri. Setelah hari itu, tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat dalam hidup Ardi. Tidak ada yang tahu bahwa ia hampir menyerah. Tidak ada yang menyadari bahwa setiap langkahnya menjadi semakin berat. Keesokan harinya ia tetap bangun pagi, tetap mengenakan seragam, tetap berangkat bekerja. Ia tidak mengambil cuti, ia tidak bercerita, ia tidak menghilang. Ardi memilih bertahan, bukan karena ia merasa kuat, tetapi karena ia merasa tidak punya pilihan lain. Di tempat kerja, ia kembali berdiri di posisi yang sama, melayani pelanggan, menjawab pertanyaan, menahan emosi. Tidak ada yang berubah di luar dirinya. Namun di dalam, Ardi mulai menjalani hari-hari dengan perasaan hampa. Ia menjalankan tugasnya seperti mesin, tanpa benar-benar merasa hadir. Ia tersenyum karena itu tuntutan. Ia bersikap ramah karena itu kewajiban, bukan karena hatinya sedang baik-baik saja. Di rumah, ia semakin jarang berbicara, semakin sering diam, bukan karena tidak ingin berbagi, tetapi karena ia tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap malam ia memikirkan hal yang sama. Bagaimana jika besok aku tidak sanggup? Bagaimana jika aku benar-benar kehabisan tenaga? Namun setiap pagi ia tetap bangun. Bagi Ardi, bertahan bukan tentang keberanian besar. Bertahan adalah tentang mengambil satu langkah kecil setiap hari. Datang bekerja meski lelah, tersenyum meski kosong, menjalani hari meski tidak tahu sampai kapan ia bisa terus seperti ini. Ia belajar bahwa kadang-kadang bertahan saja sudah merupakan bentuk perjuangan yang paling sunyi dan paling berat. Dan tanpa disadari, di balik perjuangan yang diam itu, ia sedang membangun kekuatan kecil yang kelak akan menuntunnya ke sebuah perubahan. Titik balik dalam hidup Ardi tidak datang sebagai perubahan besar yang langsung menghapus semua masalahnya. Tidak ada promosi mendadak, tidak ada bantuan besar yang tiba-tiba datang, tidak ada keajaiban yang mengubah segalanya dalam satu malam. Titik balik itu datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Suatu hari, di tengah jam kerja yang padat,
seorang pelanggan lanjut usia datang ke tokonya. Orang itu berbicara dengan nada tenang, tidak tergesa-gesa, tidak menuntut. Ardi melayaninya seperti biasa, dengan senyum, dengan sopan. Setelah selesai bertransaksi, pelanggan itu menatap Ardi sejenak, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Nak. Kamu sabar sekali. Semoga hidupmu selalu dimudahkan." Kalimat itu singkat, tidak istimewa, tidak terdengar dramatis. Namun bagi Ardi, kata-kata itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, ia merasa apa yang ia lakukan tidak sepenuhnya sia-sia. Bukan karena pekerjaannya mudah, bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekedar pelayan. Hari itu, perasaan hangat muncul perlahan di dadanya. Bukan kebahagiaan besar, melainkan kesadaran kecil bahwa di tengah tekanan dan tuntutan untuk selalu ramah, masih ada ruang untuk makna. Malamnya, Ardi pulang dengan perasaan yang sedikit berbeda. Masalahnya masih ada, kelelahannya belum hilang. Namun ia mulai memahami satu hal, bahwa bertahan bukan selalu tentang menunggu keadaan berubah, tetapi tentang menemukan alasan kecil untuk tidak menyerah. Dan dari momen sederhana itulah, perlahan cara pandangnya terhadap hidup mulai berubah. Waktu terus berjalan, dan hidup Ardi tidak serta-merta berubah menjadi mudah. Masalah-masalah yang dulu ia hadapi tidak menghilang begitu saja. Pekerjaan tetap menuntut, ekonomi masih ketat, tanggung jawab keluarga masih ada. Namun ada satu hal yang perlahan berubah di dalam dirinya. Ardi mulai berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas semua kelelahan yang ia rasakan. Ia mulai menerima bahwa lelah bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa ia sudah berusaha sejauh ini. Ia tidak lagi memaksa dirinya untuk selalu kuat sepanjang waktu. Sesekali, ia memberi izin pada dirinya untuk merasa capek, untuk merasa sedih, tanpa merasa bersalah. Ardi masih bekerja di toko yang sama, masih mengenakan seragam yang sama, masih berdiri di tempat yang sama. Namun kini, ia tidak lagi sepenuhnya kehilangan dirinya di balik peran sebagai pelayan. Ia mulai menjaga jarak kecil antara pekerjaannya dan harga dirinya. Ketika pelanggan marah, ia tetap sopan, tetapi tidak lagi membawa semua kata-kata itu pulang ke rumah. Ketika hari terasa berat, ia belajar bernapas lebih pelan, menyadari bahwa hari itu akan berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada akhir bahagia yang sempurna dalam kisah ini, namun ada ketenangan baru yang perlahan tumbuh. Ardi tidak lagi bermimpi untuk langsung keluar dari semua masalah. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan sedikit lebih jujur pada dirinya sendiri. Dan mungkin itulah kemenangan kecil yang jarang terlihat tetapi sangat berarti. Kisah Ardi mungkin tidak terdengar istimewa, tidak ada pencapaian besar, tidak ada perubahan hidup yang drastis. Namun justru disitulah letak maknanya, karena kisah ini adalah cerminan dari banyak orang di sekitar kita. Mereka yang setiap hari bekerja di balik meja kasir, di balik etalase toko, di balik seragam yang menuntut senyum, tanpa pernah bertanya bagaimana keadaan hati mereka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang terlihat baik-baik saja benar-benar sedang baik-baik saja. Ada orang-orang yang kelelahan bukan karena malas, tetapi karena terlalu lama bertahan tanpa ruang untuk didengar. Jika kamu saat ini sedang berada di posisi seperti Ardi, ketahuilah satu hal: lelahmu itu nyata, perasaanmu itu valid. Dan bertahan sampai hari ini sudah merupakan bentuk keberanian yang seringkali tidak dihargai dunia. Dan jika kamu adalah pelanggan, rekan kerja, atau siapapun yang berinteraksi dengan pekerja layanan, ingatlah bahwa sedikit empati, satu kalimat yang sopan, atau sekadar ucapan terima kasih bisa menjadi titik terang dalam hari seseorang. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mari kita kirimkan doa terbaik melalui kolom komentar. Bukan hanya untuk Ardi,
tetapi untuk semua orang yang sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu, agar semakin banyak kisah nyata, kisah manusia biasa, bisa terus disuarakan di channel Kreo ID. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk bertahan dan kelembutan hati untuk saling memahami. Amin.